Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di program musik ngumpul asik bersama PWI Kota Sukabumi. Ya. Dan saya sebagai Asep Didi dan ditemani oleh tamu kita kali ini. Makanya tamu yang biru-biru tapi berlambangkan pemuda. Oke, Ya. silakan. Siapa namanya dan apa jabatannya? Ya. Kita langsung aja perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sahabat asik. Musik. Oh, musik. Saya sahabat asik musik. Oh, musik. Ngobrol. Ngumpul asik. Oh, ngumpul asik. Kumaha ieu teh. Saya Dasa Rianda Adikara, sering dipanggil Edo. Kalau di KFPI saya Wakil Ketua 1. Alhamdulillah pada gelaran Musda kali ini mungkin kawan-kawan mengamanahi saya menjadi panitia pelaksana kan di Musda ke-15 DPD KFPI Kota Sukabumi. Seperti itu, Kang. Musda sekarang kan lagi rame nih di medsos Iya. begitu hingar-bingarnya sampai Iya. ada tweet apa macam-macam lah. Nah, sekarang persiapan Musda sendiri sudah sejauh mana sih? Persiapan Musda kita sudah matang dari mulai diawali oleh Rapim Kang tahun 2020 lalu. Kemudian melakukan verifikasi OKP, kemudian penjaringan bakal calon, dan terakhir kemarin update baru pengembalian, dan nanti tanggal 21 kita akan gelar Musda. Ya, insya Allah lah kita dengan semangat juang pemuda itu kan melahirkan generasi kepemimpinan selanjutnya yang lebih luar biasa lagi. Oke, saat ini saya yang saya tahu itu sudah 3 orang yang mengembalikan. Ya, Berarti 3 dia berniat gitu, berambisi lah Ya, untuk memimpin pemuda. Ya itu siapa aja sih kira-kira yang sudah mengembalikan? ya. Pada saat mereka mengambil formulir, Kang, pada saat mereka mengambil formulir berarti mereka sudah mempunyai keyakinan, gitu kan, mempunyai dedikasi untuk menjadi calon ketua DPD periode selanjutnya. Makanya yang mengambil formulir itu bukan orang main-main, gitu kan. Kita tidak memberikan slot sembarangan kepada yang tidak serius. Makanya yang mengambil formulir itu orang-orang yang memang mempunyai dedikasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan kali ini. Berarti orang-orangnya teu nanaon sih, nu lain oge nyambil, tapi nanaonan gitu. Nanaonan gitu. Oke. Ya hingar-bingarnya itu katanya Musda dipungut untuk menjadi calon ketua itu ada iuran, ada segala macam lah. Begitu di medsosnya begitu DS nyerang ke panitia. Nah, ya gimana sih? Dari tahun ke tahun biaya pendaftaran itu selalu ada, Kang. Tidak menutup kemungkinan di periode sekarang pun Musda yang akan digelar pun adanya bukan pungutan, biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran. Kan? Nah, kalau pungutan liar ya jauh lah dari eksistensinya gitu. Makanya ada tukang parkiran. Pakai baju parkirnya pungutan ya, seperti itu. Nah, jadi ada biaya pendaftaran yang memang setiap periodisasi itu ada nominalnya, dan itu sudah biasa. Nah, terkait kita biaya pendaftaran itu untuk kembalikan lagi kepada calonnya pada saat dia akan kita promosikan, akan kita sosialisasikan, dan akan kita buat media seperti banner dan sebagainya untuk dipampang mempromosikan dia kepada OKP yang nanti akan digelar di Musda nanti. Dan kita tidak hanya itu kan, bahkan kemarin sudah kita klarifikasi dengan calon, dan calonnya pun tidak keberatan pada saat kita panitia gitu kan, memberikan biaya pendaftaran dengan nominal sekian gitu kan, mereka tidak ada protes, bahkan mereka tahu nggak nominalnya sekian sabaraha? Ya, dalam kan di si cek sabaraha nominal gitu kan. Ya,
untuk biaya pendaftaran menjadi ketua itu 5 juta. Wih, 5 juta. Itu kan dia kembali lagi ke mereka lagi Ya, kan, kembali ke, ke mereka lagi. kandidat lagi Ya, kan, untuk kembali ke publikasi, kandidat untuk lagi. bikin apa, bikin Betul, seperti itu. seperti itu. Nah, kemudian kemarin pun apresiasi yang sangat luar biasa dari para calon ya, mungkin ini adalah bukti loyal kami terhadap organisasi saat ini, pada saat mereka melakukan sebuah pendaftaran dengan membayar nominal uang tersebut. Mungkin itu, Kang. Oh, tapi kan tak beres ya. Jadi kepada pemirsa ataupun kepada pemuda, ayo kita bangun KNPI dengan ikut berpartisipasi di Musda. Mau jadi boga hak pilih tentu datang, lo penting mah. Nah, sekarang persiapan ke tanggal 21 kan, tanggal 21 Musda ya? Ya. Nah, persiapan ke tanggal 21 kira-kira panitia sudah berapa persen gitu yang udah bisa dilaksanakan atau digelar gitu? Ya, panitia saat ini hampir 70% sudah maksimal, dalam artian 30% lagi kita menunggu kawan-kawan yang lainnya untuk bisa berpartisipasi di dalam pelaksanaan Musda nanti. Tentunya kita dalam masa pandemi, Kang, ini baru kali ini ya. Musda KNPI dalam Musda dalam masa pandemi ini harus mematuhi protokol kesehatan gitu kan. Nah, ini tidak terkecuali siapapun yang akan hadir nanti, baik itu peserta undangan atau peninjau, harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi Musda kali ini tidak seperti sama musda-musda yang sebelumnya gitu. Iya, kalau misalkan dari yang sebelumnya hiruk pikuk dengan gemuruh OKP gitu kan, dan pendukung serta pengusungnya, untuk saat ini kita akan batasi, Kang. Oke, itu pembatasan setiap OKP itu berapa orang yang bisa masuk ke Islam? Ya, untuk peserta itu kita batasi 1 orang dari setiap 1 OKP ya. Kemudian undangan dan peninjau pun sama 1 orang. Jadi tetap protokol kesehatan kita jaga pada saat pelaksanaan gitu kan, tidak terlalu berkerumun orang gitu kan. Sampai pelaksanaannya selesai pun kita menjaga betul amanah dari gugus tugas untuk menjaga protokol kesehatan. Oke, sekarang ngomongin tentang yang punya hak suara. Ya, Apakah ada penambahan dari Musda tahun sebelumnya? Apakah berkurang atau seperti apa? Berapa sih jumlah yang punya hak suara? Untuk saat ini kemarin hasil verifikasi OKP dari pelaksanaan Musda sebelumnya yang pernah menjadi peninjau gitu kan, dan peserta-peserta sebelumnya, nah, dilakukanlah verifikasi OKP oleh kita dan lahirlah 96 OKP yang akan menjadi peserta pada pelaksanaan Musda tahun ini. Peserta itu berhak atau yang include nggak dengan punya hak suara atau Ya, seperti apa? peserta itu mempunyai hak suara, hak bicara, gitu kan. Beda lagi dengan peninjau. Gitu. Jadi 96 OKP tambahan oleh 7 PK yang ada di Kota Sukabumi dan pengurus Jawa Barat serta DPD. Jadi kurang lebih suara yang punya hak suara gitu di Musda nanti sekitar 106 suara. Ya. Itu ditambah dengan PK dan, unsur DPD KNPI Kota dan dengan Jawa pengurus Barat. lah, Dan dari pengurus pengurus. dan Terus sekarang setelah yang punya hak suara, nah untuk perhitungan menang tidak menangnya itu kira-kira atau berapa? 50% plus 1 atau 30 gimana tuh? Untuk yang terpilih mekanisme pemilihan itu sudah diatur di dalam ADART. Tentunya calon yang akan mengikuti kontestasi nanti didukung sekurang-kurangnya 20% dari suara atau dari peserta. Kemudian didukung oleh 3 OKP, 3 PK dan 5 OKP. Kemudian selanjutnya nanti di persidangan, kemudian di pemilihan, itu siapa yang lebih banyak itu yang menangkan. Jadi sebelum dia melangkah untuk pemilihan, dia tuh harus pegang mandat dulu lah istilahnya, atau pegang. Ada persyaratan yang memang tidak bisa kita lupakan di ADART. Seperti contohnya 3 rekomendasi PK,
dan 5 rekomendasi OKP, sebagai peserta yang untuk maju. Gitu. Terus nggak ada lagi yang lainnya ataupun apa gitu yang harus dipersiapkan untuk ya, kita berkomitmen yang menjadi pemuda yang menjadi pemimpin di KNPI kali ini orang yang cerdas, tentunya dengan dibuktikan oleh ijazah terakhirnya minimal kita sudah mendukung program pemerintah wajar Dikdas 12 tahun gitu kan, tentunya ijazahnya SMA. Kemudian yang keduanya, yang maju di KNPI ini harus kader dari para OKP-nya. Jadi dibuktikan juga kalau misalkan dia sudah teruji di OKP-nya, baru dia mengelola KNPI gitu kan. Jadi tidak sembarangan orang ingin mencalonkan KNPI kan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia pernah menjadi ketua OKP atau pimpinan di OKP atau pernah menjadi pengurus DPD KNPI gitu kan, dia harus aktif dulu lah, iya, ataupun minimal jangan kader karekaman sore. Kita uji tes case-nya dia mampu tidak mengelola OKP-nya gitu kan. Kalau misalkan dia mampu, ini KNPI itu laboratorium kader pemuda, berbagai elemen OKP ada di KNPI kali ini gitu kan, berbagai warna gitu. Pada saat beliau sudah mampu di OKP-nya, ya uji tes case di KNPI hari ini silakan gitu kan. Mungkin menjadi kader pilihan selanjutnya untuk memimpin KNPI. Oke, sekarang terakhir harapannya untuk para peserta, untuk para panitia, untuk para warga Kota Sukabumi seperti apa sih? Ya, harapannya dengan Musda kali ini semoga melahirkan pimpinan ketua DPD KNPI dan para pengurus DPD KNPI yang lebih energik lagi, yang mempunyai semangat membangun, yang mempunyai semangat loyalitas dan dedikasi tinggi untuk membangun karakter pemuda yang lebih sempurna. Mungkin itu saja. Jadi terus kalau untuk warga Kota Sukabumi seperti apa sih? Ya, untuk warga Kota Sukabumi dengan sangat mohon dukungannya juga pada saat pelaksanaan Musda kali ini. Kita sukseskan Musda KNPI secara bersama-sama, Kang, ya. Karena diakui atau tidak, KNPI merupakan sebuah lembaga pemuda yang diakui secara nasional dari dulu sampai sekarang dan sudah menunjukkan eksistensinya. Dan semoga KNPI ke depan bisa lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat Kota Sukabumi. Seperti itu. Oke, rupanya sudah berakhir, Kang. Punten ya, Kang Edo lah. Saya panggil Kang Edo meskipun masih muda, hari saya sepuh. Terima kasih atas perhatiannya dan juga atas bincang-bincang dengan Kang Edo mengenai seputar Musda KNPI Kota Sukabumi. Kita akhiri pembicaraan di program musik Kumpul Asik bareng PW Kota Sukabumi. Saya Sabedi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.